Jika bicara emansipasi wanita, tentu yang terlintas di pikiran kalian adalah sosok R.A. Kartini sebagai tokoh emansipasinya. Namun ada satu nama yang mungkin jarang diketahui, bahkan mungkin tidak diajarkan dalam pelajaran sekolah. Siapa dia? Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya, agar tidak ketinggalan video informasi lainnya. Selama ini, kita diajarkan satu nama ketika bicara emansipasi perempuan Indonesia, yaitu Kartini. Pertanyaannya sederhana tapi penting. Setelah gagasan itu lahir, siapa yang menjalankannya? Karena sejarah bukan hanya soal siapa yang berpikir lebih dulu, tapi siapa yang membuat perubahan itu benar-benar terjadi. Disinilah nama Siti Walidah muncul. Bukan lewat surat-surat terkenal, tapi lewat kerja nyata yang dampaknya masih kita rasakan hari ini. Sekitar tahun 1880 sampai 1920. Pada periode ini, Hindia Belanda masih sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kolonial. Bagi perempuan pribumi, terutama di Jawa, ruang hidupnya sangat terbatas. Akses pendidikan formal hampir tidak tersedia. Sekolah hanya terbuka bagi kalangan tertentu, terutama anak laki-laki dan elit priai. Perempuan ditempatkan di ranah domestik. Peran sosialnya dibatasi pada rumah tangga. Keputusan penting dalam hidup, pendidikan, pernikahan, bahkan mobilitas, ditentukan keluarga dan adat. Pada tahun 1901, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan politik etis. Namun kebijakan ini tidak serta-merta mengubah kondisi perempuan pribumi. Akses pendidikan tetap terbatas dan bersifat elitis. Dalam situasi seperti ini, emansipasi belum menjadi gerakan sosial. Ia bukan agenda negara, ia juga belum menjadi percakapan publik. Emansipasi muncul sebagai kegelisahan segelintir orang yang melihat ketimpangan sebelum masyarakat luas siap membicarakannya. Dari konteks inilah muncul dua nama penting, Kartini dan Siti Walidah. Bukan sebagai tokoh yang saling berhadapan, melainkan sebagai dua jalur berbeda dalam satu proses perubahan. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada 21 April tahun 1879. Semasa hidupnya ia telah berjuang melawan ketidakadilan terhadap perempuan di tengah struktur sosial Jawa yang masih kuat, dengan sistem pingitan bagi perempuan bangsawan. Itulah asal gelar Raden Ajeng alias R.A. disematkan pada namanya setelah dia menikah. Respons Kartini terhadap situasi ini bukan aksi organisasi, melainkan produksi gagasan. Di masa remajanya, Kartini menulis surat-surat kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Isinya konkret, kritik terhadap adat feodal yang membatasi perempuan, tuntutan akses pendidikan setara bagi perempuan pribumi, refleksi tentang posisi perempuan dalam masyarakat kolonial. Kartini tidak kesampaian mendirikan sekolah yang dia impikan, karena dia lebih dulu meninggal sebelum meraih impiannya. Ia wafat pada tahun 1904, dalam usia 25 tahun. Berselang 8 tahun kemudian, tepat di tahun 1912, sekolah Kartini yang dibangun oleh Yayasan Kartini di Semarang. Keluarga Van Deventer, tokoh politik etis, kala itu yang menggagas pembangunan sekolah tersebut. Namun setelah kematiannya, surat-surat yang selama ini sudah terkumpul oleh J. H. Abendanonlah yang kemudian menjadi cikal bakal pencetakan buku dengan tajuk awalnya Door Duisternis tot Licht. Kemudian judulnya diterjemahkan menjadi Dari Gelap Menuju Terang tahun 1922 oleh penerbit Balai Pustaka. Buku ini diterbitkan hingga 5 kali. Yang menarik pada buku ini, pada cetakan kelima terdapat lampiran surat-surat Kartini. Sejak titik itu, Kartini berfungsi sebagai pemantik kesadaran emansipasi perempuan di tingkat ide dan wacana. Ia membuat persoalan perempuan terdengar sebagai masalah bersama. Siti Walidah dilahirkan pada 3 Januari 1872 di Kauman, Yogyakarta. Ia tidak berasal dari lingkungan bangsawan kolonial,
melainkan dari komunitas Muslim yang aktif secara sosial. Ia tidak dikenal lewat surat-surat pribadi. Yang ia tinggalkan justru sesuatu yang lebih tahan lama, organisasi dan pengkaderan. Siti Walidah adalah putri dari seorang ulama dan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta bernama Kiai Haji Muhammad Fadli. Ia juga tokoh emansipasi perempuan yang digagas R.A. Kartini. Ia merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah dan pahlawan nasional Indonesia. Siti Walidah dipanggil pula sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Namun perannya tidak bersifat pendamping pasif. Ia melihat persoalan nyata di sekitarnya. Perempuan Muslim taat beragama, namun minim akses pendidikan dan peran sosial. Responsnya bukan perlawanan simbolik. Responsnya adalah kerja terorganisir. Siti Walidah bersama sang suami pada tahun 1914 mendirikan kelompok diskusi dengan nama Sopo Tresno. Kelompok ini merupakan kelompok belajar untuk mendalami makna dari Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang membahas tentang wanita. Hingga pada tahun 22 April tahun 1917, kelompok Sopo Tresno berubah nama menjadi Aisyah. Tujuan Aisyah jelas, pendidikan perempuan, kemandirian sosial, keterlibatan aktif di masyarakat. Melalui Aisyah ini, Siti Walidah terus berjuang untuk kaum wanita. Sang pejuang Muhammadiyah ini sungguh luar biasa. Lalu pada tahun 1922 Aisyah secara resmi menjadi bagian dari organisasi Muhammadiyah. Ia juga menentang budaya kawin paksa yang masih lazim di masyarakat Jawa dan tradisi patriarkal. Ini bukan wacana, ini kerja nyata. Melalui Aisyah dibangun sekolah-sekolah perempuan, pengajian yang mendorong literasi, kaderisasi perempuan, layanan sosial berbasis komunitas. Yang penting untuk dicatat, perempuan tidak diminta meninggalkan identitas religiusnya. Justru dari sana mereka didorong berperan di ruang publik. Model ini membuat emansipasi lebih mudah diterima. Tidak elitis, tidak terbatas strata sosial. Perubahan ini berlangsung perlahan, namun mengakar. Kiprah Siti Walidah sebagai pejuang wanita Muhammadiyah tak diragukan lagi. Tahun 1943 ada perlawanan Jepang saat menduduki Indonesia, berupa larangan Aisyah untuk berjalan atas perintah Nippon. Namun demikian, Siti Walidah tak diam saja melihat kelompok yang dia pimpin dilarang begitu saja. Perjuangannya dengan bekerja di sekolah-sekolah yang didirikan oleh Jepang. Tujuannya yakni untuk memberikan ilmu dan wawasan bagi anak-anak Indonesia yang bersekolah di sekolah tersebut. Cara ini tentu saja sangat efektif, melihat bagaimana anak Indonesia bisa dididik dengan baik oleh ajaran yang sesuai. Siti Walidah meninggal pada usia 74 tahun, yakni pada 31 Mei 1946. Tahun 1971, Presiden Soeharto memberikan gelar pahlawan nasional pada Siti Walidah bersamaan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang suami. R.A. Kartini dan Siti Walidah sering diposisikan seolah harus dipilih salah satu. Siapa sebenarnya yang tokoh emansipasi wanita? Padahal kontribusinya mereka berada di ranah yang berbeda. R.A. Kartini berkontribusi pada simbol awal emansipasi, pemantik kesadaran intelektual, pengaruh kuat di ranah gagasan. Siti Walidah berkontribusi pada organisator sosial, penggerak lapangan, pengaruh struktural dan berkelanjutan. Kartini membuka ruang berpikir, sedangkan Siti Walidah memastikan ruang itu benar-benar diisi. Jika Kartini penting untuk kesadaran, Siti Walidah penting untuk keberlanjutan. Mengapa Siti Walidah kurang dikenal sebagai pahlawan Indonesia? Ada beberapa alasan utamanya. Kerjanya bersifat kolektif. Tidak membangun narasi heroik personal. Bergerak melalui organisasi, bukan simbol tunggal. Sejarah populer cenderung menyederhanakan perubahan. Padahal kerja sosial jarang dilakukan sendirian.
Emansipasi perempuan di Indonesia bukan hasil satu tokoh. Ia lahir dari kesinambungan gagasan dan praktik. Kartini memberi bahasa pada kegelisahan. Siti Walidah memberi bentuk pada solusi. Jika hari ini perempuan Indonesia memiliki ruang belajar, ruang berorganisasi, dan ruang berperan di masyarakat, itu adalah hasil kerja panjang yang sering tidak disorot. Di antara kerja panjang itu, nama Siti Walidah layak ditempatkan secara utuh dan proporsional. Kalau harus jujur, mana yang lebih menentukan perubahan? Ide besar atau kerja lapangan yang konsisten? Tulis pendapatmu di komentar.